berdoa dulu sebelum pembelajaran kita ya. Silakan Anda diri dulu ikuti doanya. Siap, siap. Berdoa dimulai. Yang Ibu panggil namanya tunjuk tangan ya, suara yang terakhir. Adiba Ganzala Zahra. Ya. Afar Nabil Mutakir. Farhan Fahreja Kamil. Albani dan Mawansa. Oke. Ali Ridho. Saya, Bu. Ahmad Zaki. Kalau Mas. Arya Cakrawangsa. Saya, Bu. Tuh, kayak ada tuh, semangat. Airin Andira, Putri Andira. Oke. Baik anak-anak semua, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Baik ya, untuk memulai kegiatan ini terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk melatih kalian cinta tanah air kita. Ya, silakan aluri dari sini. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baiklah, sebelum kita belajar tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai ketika kita mempelajari pelajaran ini, yaitu kita belajar pelajaran IPAS tentang materinya yaitu Indonesia Kaya Budaya. Oke, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya di provinsi tempat tinggal serta menghubungkannya dengan konteks kehidupan saat ini. Selanjutnya, indikator pembelajarannya: 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman budaya di Indonesia secara benar. 2. Peserta didik dapat mengenal budaya dari daerah lain dengan benar. 3. Peserta didik dapat menyajikan informasi mengenai keanekaragaman budaya dengan benar. Tujuan pembelajaran:
Dalam kita belajar, kita harus tahu tujuan kita mempelajari budaya Indonesia itu untuk apa. Anak-anak semua yang mempelajari itu, yaitu melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman budaya Indonesia dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan informasi mengenai keragaman budaya Indonesia dengan benar. Jadi nanti anak-anak akan presentasi, kalian akan ibu kasih tugas tentang diskusi kelompok dan kalian akan maju ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, di sini kita akan belajar tentang budaya Indonesia dan keanekaragaman yang ada di tanah air kita. Yaitu terlebih dahulu kita harus tahu keanekaragaman budaya. Ya, apa sih keanekaragaman budaya? Yaitu ciri khas berupa keunikan warisan dari nenek moyang dan karya manusia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keunikan itu menjadi satu kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Ya, setelah kita tahu keragaman budaya, kita harus tahu penyebabnya adanya keragaman budaya. Budaya itu bisa macam-macam, itu kenapa? Satu, letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada diapit dalam 2 samudra dan 2 benua. Kemudian kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia itu dikenal dengan jamrut khatulistiwa. Karena apa? Kondisi alam Indonesia itu sangat bagus ya. Segala makhluk hidup itu akan mudah hidup di Indonesia. Karena keuntungan tersebutlah Indonesia menjadi negara yang kaya akan hasil bumi dan keanekaragaman satuannya ya. Selanjutnya, negara kepulauan Indonesia. Indonesia berada dalam negara yang berbentuk kepulauan. Kenapa dia berada di kepulauan? Karena Indonesia tidak berada di dataran semua. Dia ada terpisah oleh lautan, ada selatnya, ada sungainya, ada pulau-pulau, ada gunungnya, sehingga penduduk Indonesia tidak merata di dataran, tapi ada yang di sungai, ada yang di gunung ya. Nah, tempat-tempat mereka yang berbeda-beda itu pasti manusia di dalamnya akan berusaha mencari cara agar bisa bertahan hidup di dalamnya dengan kondisi alamnya, sehingga mereka bisa mempertahankan hidup. Mereka akan menciptakan sesuatu cara untuk bertahan hidup, dari makanannya, dari cara bekerjanya, dari bahasanya. Selanjutnya, kemajuan transportasi dan komunikasi. Ya, karena kondisi alamnya tidak sama, mereka ada yang tinggal di dekat sungai, ada yang tinggal di pegunungan, ada yang di dataran. Jadi transportasinya dan komunikasinya pun tidak sama. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang nggak dapat sama sekali. Masih ada daerah kita yang tidak bisa mengakses internet. Kita di Bandar Lampung bisa, tapi teman kita, saudara kita yang berada di tempat lain itu tidak semuanya mendapatkan akses internet. Masih ada yang belum pernah ngerasain punya listrik. Ya. Nah, bagaimana mereka bisa bertahan supaya rumahnya tetap terang? Mereka akan menciptakan sesuatu yang baru agar mereka bisa menikmati malam tanpa gelap gulita. Selanjutnya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, karena kondisi alamnya berbeda-beda, tentunya cara mereka menanggapi perubahan itu tidak sama. Ya, karena komunikasi dan transportasinya juga beda. Jadi mereka dapat informasi juga tidak sama. Jadi ada yang cepat-cepat maju daerahnya, ada yang lambat. Selanjutnya, setelah mengetahui penyebab keragaman budaya, kita akan tahu macam-macam budaya. Ya, budaya itu bermacam-macam. Kita tinggal di Lampung, budaya berbeda-beda. Di Lampung ada bermacam-macam dialek.
O, jarum api. Itu bahasanya udah beda-beda kan? Nah, mereka juga punya kebiasaan yang berbeda. Siapa aja? Yang pertama, upacara adat, pakaian adat. Setiap daerah punya pakaian adat masing-masing kan? Ya, rumah adat, senjata tradisional, bahasa daerah, tarian adat tradisional, alat musik tradisional, dan makanan khas. Ya, setiap daerah bermacam-macam. Tari pendek dari mana? Ayo dari mana? Tari kecak dari mana? Kalian tahunya masih sedikit. Padahal budaya Indonesia itu banyak dari Sabang sampai Merauke. Budaya Indonesia kaya raya. Dari adat istiadatnya, dari pakaiannya, dari senjatanya, dari tariannya, semuanya bermacam-macam. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, setelah kita tahu bermacam-macam budaya, sikap kita terhadap budaya itu harus bagaimana? Nah, satu, apa? Bangga terhadap budaya Indonesia. Bagaimana mau cinta bangga aja tidak? Nah, selanjutnya, percaya diri terhadap budaya Indonesia. Kita harus bangga dulu jadi orang Lampung. Makanya harus bisa bahasa Lampung. Yang orang Jawa, orang Sunda, suku lain yang tinggal di Provinsi Lampung juga harus banyak belajar tentang budaya Lampung. Nanti supaya ditanya kamu pernah tinggal di Lampung tapi nggak tahu apa-apa tentang Lampung, rugi tidak? Ya, jadi harus bangga. Orang Lampung harus bangga berbahasa Lampung. Orang yang tinggal di Lampung berarti dia harus percaya diri bahwa saya adalah orang Lampung dan memiliki budaya-budaya yang bagus-bagus. Selanjutnya, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain. Nah, tidak boleh mengejek, kamu ini suku ini, kamu nggak boleh. Kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, harus saling menghargai supaya Indonesia menjadi negara yang kuat. Ya. Selanjutnya, ikut serta dalam melestarikan budaya Indonesia. Oh, teman saya orang Medan. Budaya orang Medan biasanya makanannya kayak apa? Oh, begini-begini. Oh, saya juga. Nanti kita cicip-cicipan. Nah, saling menawarkan dan mengenalkan budaya masing-masing supaya kita tahu Indonesia itu bermacam-macam kekayaan alamnya ya. Dah. Manfaatnya. Sudah tahu macamnya, sudah tahu sikap kita harus bagaimana. Kita juga harus tahu manfaat dari mengetahui keanekaragaman budaya adalah apa saja? Sebagai identitas negara di mata negara lain. Ya, Indonesia berarti punya siapa? Punya negara siapa? Indonesia. Itu tidak kenal padahal itu adalah pakaian punya kebanggaan orang Indonesia. Seluruh warganya rata-rata punya baju batik. Yang ibu kenakan adalah baju batik. Nah, kita harus tahu, oh Indonesia terkenal apa lagi? Bahasa dan sopan santunnya. Indonesia bukan anak yang mulutnya ngomong jorok, kata-katanya kasar, tapi Indonesia terkenal dengan keluhuran budinya. Akhlaknya baik. Orang wisatawan itu datang ke Indonesia karena katanya di Indonesia itu orangnya ramah-ramah, baik-baik. Kalau ditanya jawab. Selanjutnya, sebagai sumber pengetahuan dunia. Ya, kalau kalian ingin menjadi negara yang maju, anak muda yang maju, maka harus belajar dan mengetahui apa saja sumber daya dan apa saja budaya yang ada di Indonesia sebagai bahan pengetahuan. Selanjutnya, sebagai ikon pariwisata. Di Lampung terkenal dengan wisata Waikambas. Ya, apa itu?
sebagai pemersatu bangsa, meningkatkan dan mendapatkan penghasilan nasional. Ya, dengan banyaknya kunjungan wisata datang ke Lampung, maka akan memberikan pendapatan untuk daerah Lampung. Daerah Lampung akan menjadi daerah yang kaya. Nah, selanjutnya menumbuhkan sikap nasionalisme, meningkatkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan melestarikan budaya. Itu manfaat dari keragaman budaya. Setelah tahu manfaatnya, apa lagi anakku? Cara melestarikannya bagaimana? Siapa tahu anak-anak ibu ini nanti besarnya di bawah dapat beasiswa atau pendidikannya ke luar negeri. Nah, supaya kita bisa, cara melestarikan adalah mempelajari budaya Indonesia. Jangan tutup mata, jangan gengsi, tapi pelajari, kenali budaya Indonesia. Selanjutnya, perkenalkan budaya Indonesia dengan orang dan negara lain. Oh, itu temanku, dia orang Sunda. Nah, gua akan kenalin budaya kita. Orang Sunda juga iya, kenalkan budaya Sundanya. Nah, ke luar negeri, kenalin juga, oh kamu sesama orang Indonesia ya? Iya, aku orang Indonesia. Kenapa kok kamu tahu? Gaya bahasanya seperti bahasa orang Medan. Orang Medan itu adanya di Indonesia. Nah, saling kenal, saling tahu. Nah, sesama warga Indonesia saling hidup berdamai dan rukun. Budaya Indonesia dengan negara lain. Batik sudah go internasional. Tarian-tarian Lampung sudah go internasional. Makanan Indonesia sudah go internasional. Padang itu sudah makanan terlezat tingkat dunia. Wow, luar biasa kan? Tuh. Selanjutnya, tidak terpengaruh dengan budaya asing. Ya, setelah kalian mengenal tentang keragaman budaya dan penyebab keragaman budaya, macam-macam budaya dan sikap kita terhadap budaya dan manfaat keragaman budaya, kita juga harus tahu cara melestarikan budaya. Selanjutnya, supaya anak-anakku lebih paham lagi, silahkan disimak video berikut ini ya. Disimak dulu ya. Belajar tentang keragam budaya di lingkungan sekitar. Ini siapa agak semua? Aku masih belum yang suka sih. Karena ini suka ada berbeda. Maka ini siapa agak di mana? Masa bisa kan dari semua pihak awalnya. Karena yang satu siapa itu suka ada budaya artis. Karena dari sini siapa itu ada pakai baju ada bukan ada tidak ada baju tidak ada baju ada pakai saya. Sudah berarti dari sini siapa itu saya. Bukan ada pakai baju ada tidak ada saya saya. Ada saya satu dulu sekali dari kita banyak yang lain saya. Terus ada saya yang akan sudah kan saya pasti akan saya saya. Benar. Ada orang yang tidak dari saya. Mulai saya ini kan ada saya yang justru mudah. Semua ada yang sudah tepat sabar salah ini. Akhirnya, dia bukan bisa bikin saya ya, banyak sih untuk model orang. Akhirnya saya pada dia pada orang tentang itu semua ada yang berdiri pakai saya yang dapat saya dengan sudah ada apa saya ada ini kan ada yang biasa ada yang saya bikin saya ada saya cuma saya ada Lanjutkan tentang diskusi kelompok ya. Gua akan bagikan di sini ada LKPD yang harus dikerjakan di dalam diskusi kelompoknya. Nanti jawabannya dijawab di bawah sini ya. Kalian akan pilih, diskusikan pilihan budaya yang akan dipilih tentang Provinsi Lampung ya. Kemudian kalian pilih yang mana, nomor 1 atau nomor 2, 3 atau 4. Setelah itu penjelasannya tulis di bawah. Kalau tidak muat di belakangnya ya. Ya. Kemudian di sini ada tugas mandirinya, setiap anak harus ngerjain. Ini ada soal tidak banyak, kalian kerjakan nanti hari selesai sekarang ya, jangan sampai 3 hari. Ya, ini soalnya dikit ya. Baik. Anak kambing saya ada di kampung baru. Kaca marica, kaca marica, kaca marica ada di kampung baru. Kaca marica, kaca marica, kaca marica ada di kampung baru.
Kalau sudah maju perwakilan dari kelompoknya, siapa orang-orangnya? Ya, siapa yang akan maju? 2 orang. Ya, ibu mulai dari kelompoknya dulu. Nah, maju. Yang lainnya simak. Saya perhatikan kelompok 3 akan tampil. Yang pertama datang dari kami akan berbagi masakan tersebut mempunyai cita rasa gurih pedas yang berasal dari semang air, ragam cabai dan santan. Kami akan menyajikan wisata terkenal di Taman Nasional Waikambas adalah taman nasional perlindungan badan terletak di daerah Lampung, dari Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Sebelah saya, dia menolak. Demikian adasi presentasi dari masing-masing kelompok. Yang kelompok 1 tadi menjelaskan tentang apa? Ya, wisata yang ada di provinsi. Kelompok 2 tradisional, karya tradisional provinsi. Kelompok 3 makanan tradisional provinsi. Baiklah, anak-anak semua, kalau kami sudah mengerjakan RKPD tentang dikumpulkan dengan ketua kelompoknya, nanti Ibu Ambil. Selanjutnya kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, ya. Dengan mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia, diharapkan peserta didik dapat mengetahui dan mencintai
kebudayaan yang ada di Indonesia dan bangga terhadap warga menjadi warga Indonesia serta percaya diri dalam mengenalkan tentang budaya yang ada di Indonesia dan dimanapun kamu berada, kamu harus memperkenalkan budaya kalian. Jangan malu-malu karena itu adalah identitas dari kita sebagai warga Indonesia. Baik, Ibu akan tanya-tanya dengan kalian. Bagaimana perasaannya ketika kalian sudah tahu tentang budaya? Senang atau tidak? Sekarang Ibu akan tanya, bagaimana perasaannya dari kelompok 1? Sekarang saya jadi tahu budaya di Indonesia banyak sekali. Bagus sekali. Kata apa? Sekarang dia tahu ternyata di Indonesia banyak sekali budayanya. Selanjutnya kelompok mana ya? Ibu akan pilih ya. Kelompok 1. Ya. Oh, tadi ya yang akan jawab. Bagaimana kan ya? Oh, tempat liburan di Lampung bagus-bagus. Iya, kita di Lampung ini ada wisata air laut yang sangat indah ya, yaitu Pulau Pahlawan. Baik anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semakin paham dan semakin mencintai budaya Indonesia. Baik, kita akhiri kegiatan ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Akhiri dulu bimbing doanya. Siap, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kegiatan sudah selesai dan semoga besok-besok kita akan lebih semangat lagi belajarnya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.